pelajaran Pancasila bagi mahasiswa diperlukan untuk membentuk karakter mahasiswa yang profesional dan bermoral serta pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai Pancasila di perguruan tinggi sebagaimana yang terdapat pada Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang intelektual, emosional, dan ideologis. Tujuan Pancasila untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar dapat yang pertama memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi dalam bermasyarakat. Yang keempat, mahasiswa yang mengapresiasi nilai Pancasila. Membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai dari sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila itu seperti apa sih? Ini dia. Jadi teman-teman, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, agama, dan yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Contohnya, untuk sila ketuhanan sudah ada sejak dahulu, meskipun dalam praktek pemujaan sangat beraneka ragam, tapi pengakuannya tentang adanya Tuhan itu sudah diakui loh sejak zaman dahulu. Untuk historis yang kedua, yaitu tentang historis sosiologi Pancasila. Apakah itu sosiologis Pancasila? Sosiologis Pancasila yakni nilai-nilai Pancasila dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mana secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang dan menjadi nilai gotong royong. Yang terakhir yakni sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila itu sendiri yakni dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan kebudayaan dan bangsa Indonesia, termasuk dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama dan bersatu dan demokratis. Manusia diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila. Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan kesehatan dan pendidikan. Mengapa sih harus menggunakan perspektif Pancasila? Para pendiri bangsa telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, karena pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian tertinggi bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Perspektif Pancasila dalam pembangunan manusia menurut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat diartikan bahwa dalam pembangunan manusia, masyarakat harus dibekali dengan ilmu ketuhanan agar mereka memiliki pedoman keagamaan dan agar hidup rukun dalam perbedaan agama yang ada di Indonesia. Pancasila menurut sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab, dapat diartikan bahwa manusia dituntut untuk bisa mengakui persamaan derajat, saling menyayangi satu sama lain, saling menghargai, dan juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menurut sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dapat diartikan dengan pembangunan manusia harus didasari dengan kerjasama dan tolong-menolong agar terciptanya suatu persatuan yang membuat pembangunan manusia menjadi berkualitas. Pancasila menurut sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat diartikan bahwa setiap keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai suatu
kemufakatan. Terkait perspektif Pancasila menurut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diartikan bahwa dalam pembangunan harus memenuhi hak dan kewajiban yang sama rata agar terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Pancasila lahir dari pemikiran bangsa Indonesia dan menjadi ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Masing-masing sila merupakan satu kesatuan dan kedudukan. Masing-masing sila tidak dapat ditukar. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi dan kedudukan sebagai buah dari pemikiran manusia. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, sedangkan logos artinya gagasan. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian mengungkap mahasiswa Indonesia menilai perilaku elit belum menjiwai Pancasila. Fenomena ini menjadi jawaban balik atas kekhawatiran sebagian pihak yang menuding anak muda lah yang mulai jauh dari nilai Pancasila. Pancasila adalah hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan generasi tua diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki sejumlah makna. Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga akan tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Selain itu, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Titik hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah tadi jawaban soal dari pertanyaan UTS yang telah saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.